status gereja di hadapan Tuhan adalah sebagai mempelai Kristus. Saudara, ada satu ayat yang akan kita baca, Wahyu pasal 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Saudara-saudara, konteks sejarah jemaat mula-mula ketika wahyu Allah ini disampaikan kepada Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Saat itu orang-orang Kristen, jemaat mula-mula itu sedang mengalami aniaya yang hebat oleh pemerintah Romawi. Banyak orang Kristen akhirnya tidak setia, mereka kompromi dan melakukan dalam tanda petik ya perselingkuhan secara rohani. Mereka mendua hati, mereka melakukan kompromi untuk tidak mengalami aniaya yang berkepanjangan. Dengan demikian mereka merasa mendapatkan rasa aman. Ayat ini diberikan sebagai penghiburan sekaligus pengingat identitas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Bahwa kita ini bukan milik dunia, kita ini milik Yesus Kristus. Kalau saudara baca di ayat 8 yang terdekat saja jelas itu ditunjukkan. Karena orang-orang percaya waktu itu kompromi dengan dosa, maka akan ada banyak penderitaan, tetapi ayat 9 ini menjadi sebuah penghiburan. Nah, secara teologis ada beberapa istilah yang disebutkan di situ, yaitu pengantin perempuan mempelai anak domba. Setelah ayat 8, Tuhan menunjukkan disiplin yang keras akan penderitaan. Ada malapetaka besar, kemudian sepertinya ini satu kebanggaan. Marilah ke sini, aku akan tunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi kayak kalau kita memperkenalkan, misalnya seorang suami memperkenalkan istrinya, ini loh istriku, dengan penuh kebanggaan, dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta kasih. Ada satu niat dorongan yang luar biasa, hasrat yang besar, didorong oleh hubungan yang begitu spesial. Istilah pengantin perempuan atau mempelai perempuan dan istri anak domba itu sebuah metafora tertinggi dalam perjanjian baru yang menggambarkan tentang jemaat atau gereja Tuhan yang sejati. Sebab kalau bicara mempelai, itu berarti kan hubungan yang begitu dekat sekali. Untuk memahami betapa istimewanya gereja Tuhan, jadi ketika kita bicara tentang gereja Tuhan, itu berarti bicara tentang jemaat Tuhan, bicara tentang persekutuan orang-orang percaya, bukan lembaganya, bukan organisasinya, tetapi bicara orang-orang yang bersekutu dalam nama Yesus Kristus, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Itulah gereja Tuhan. Untuk memahami bahwa sebutan tentang mempelai anak domba, pengantin perempuan, itu sangat istimewa, kita perlu belajar tentang budaya pernikahan Yahudi kuno. Kita perlu mengerti budaya Israel kuno itu tentang pernikahan seperti apa, sehingga kita dapat gambaran memang istimewa sekali. Ada 3 tahap biasanya dalam pernikahan orang-orang Yahudi di masa itu, dan semuanya menggambarkan betapa luar biasa istimewanya hubungan gereja Tuhan dengan Kristus, hubungan Kristus dengan gerejanya. Yang pertama, namanya tahap pinangan dan pertunangan. Mereka punya kebiasaan, mempelai pria itu biasanya akan meninggalkan rumah ayah ibunya ke rumah si wanita yang akan dia lamar dengan membawa mahar, mas kawin yang sangat berharga. Ini mirip dengan sebagian suku di Indonesia ya. Jadi kalau mau meminang itu bawa serah-serahan begitu, dan serah-serahan pasti yang berharga tuh. Tidak mungkin kan serah-serahan hanya pakai bawa nasi padang, nggak mungkin tuh. Pasti sesuatu yang mahal. Ini kayak maharnya gitu ya. Kemudian ada obrolan, setelah disepakati, mereka akan meminum dari cawan anggur yang sama sebagai tanda perjanjian. Si pria dan si wanita, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ini akan minum dari anggur yang sama. Meskipun setelah itu mereka belum tinggal bersama-sama, tetapi ikatan hubungan mereka sudah dianggap ini kayak suami istri. Ini yang terjadi dengan Yusuf dan Maria. Mereka kan tidak tinggal bersama. Di Alkitab kadang disebut mereka kan masih tunangan, tetapi mereka kadang-kadang disebut suami istri. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi sudah bertunangan karena si wanita sudah dalam tanda petik ini sudah dibayar dengan mahar yang sangat mahal, dan sekarang kamu tinggal di rumah, yang pria kembali ke rumah ayahnya. Nah, ketika pulang ke rumah itu apa yang dilakukan? Si wanita akan tinggal di rumah. Fokusnya mempersiapkan diri untuk dijemput oleh suaminya, pasangannya, dibawa ke tempat dia. Maka si wanita ini setiap hari pekerjaannya apa? Dia akan siapkan
gaun pengantin yang terbaik. Dia akan buat itu sedemikian rupa, dia pastikan nanti ketika dijemput oleh pasangannya, dia memakai gaun yang terbaik. Dia ingin pasangannya ini kagum akan dia, akan penampilannya. Selain itu, ketika dia keluar rumah, dia pakai cadar, pakai penutup. Karena dia ingin menjaga, ingin memastikan tidak ada laki-laki lain yang tergoda dengan penampilannya yang membuat dia bisa jatuh dalam perselingkuhan. Jadi menjaga betul kesucian dirinya dalam rangka menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Itu yang dikerjakan. Dia akan lakukan itu setiap hari dan selalu berharap, kapan ya datang ya pengantin laki-lakiku. Berharap itu saja. Sementara yang laki-laki pulang ke rumah bapaknya, apa yang dia lakukan? Dia akan menyiapkan atau membangun kamar atau mungkin rumah, tetapi yang menempel, yang dekat dengan rumah ayah ibunya. Dia akan siapkan kamar atau rumah yang terbaik untuk istrinya ketika dia bawa istrinya itu pulang bersama dengan dia. Dia akan siapkan semuanya. Saudara, ini sangat menarik sekali ya. Ada beberapa yang ini gambaran besarnya ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat di masa pertunangan dan pinangan dan pertunangan. Ini sebuah gambaran rohani yang dipakai Tuhan. Yesus meninggalkan rumah Bapa di surga, datang di bumi ini. Untuk membayar lunas, untuk menebus setiap orang yang berdosa yang bisa diselamatkan. Makanya ada ayat di 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19 kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Seperti pria itu, mempelai pria itu, melamar kemudian membayar dengan harga yang sangat besar, dengan emas dan perak, untuk bisa memiliki perempuan itu menjadi istrinya. Demikian juga, Yesus meninggalkan surga datang ke bumi ini untuk apa? Membayar lunas. Dan bayaran lunas yang Yesus berikan bukan emas dan perak. Tadi di surat 1 Petrus tadi dikatakan, kamu itu ditebus dari cara hidupmu sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Kenapa? Darah Yesus lebih mahal dari emas dan perak. Dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Emas dan perak orang bisa beli. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit, untuk melamar kan hutang juga bisa orang zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang ya, pakai kartu kredit, ada paket-paket itu. Paket pinjaman untuk nikah. Jadi nggak punya duit itu bisa melamar juga zaman sekarang kan? Ya, tetapi setelah nikah, terserah Anda kan. Darah itu harga yang lebih mahal dari uang mahar, dari harta benda yang diberikan seorang pria yang melamar calonnya. Karena apa? Darah itu berarti ketika orang membayar dengan darahnya, dia membayar dengan penuh pengorbanan dan menyerahkan nyawanya untuk pasangannya. Yesus membayar hidupmu, masa lalumu yang sia-sia, yang engkau warisi dari nenek moyangmu. Karena nenek moyangmu keturunan orang berdosa, yang harus binasa, yang harus dimurkai oleh Allah. Kamu ini sudah ditebus dari hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Artinya kita ini mewarisi cara hidup yang berdosa, cara hidup yang najis, cara hidup yang cemar, cara hidup yang membuat Allah murka dan akan membinasakan kita. Dan kita tidak bisa keluar dari situ. Karena sebagaimana nenek moyang kita tidak mampu menebus dirinya sendiri, tidak mampu menyucikan dirinya sendiri, tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari murka Allah, kita keturunannya juga nggak mampu. Kita membutuhkan penebusan bukan oleh usaha kita, tetapi penebusan yang sempurna. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini, berarti Sang Firman harus jadi manusia turun di dunia ini. Dan nilai hidup kita itu begitu mulia, begitu berharga, tidak bisa digantikan oleh emas dan perak. Yang menggantikan kehidupan kita yang sudah rusak, sudah cemar, harusnya orang yang hidupnya suci, tanpa celah, yang sempurna. Itu hanya pribadi Yesus Kristus. Kita sudah dibayar lunas. Dan orang seperti mempelai tadi ya, begitu sudah uang mahar diterima, oke, aku terima lamaranmu, kami terima ini barang-barang atau uang maharnya. Sejak saat itu,
perempuan tadi, mempelai perempuan menjadi milik mempelai laki-laki. Cuma belum ketemu aja kan, belum dijemput aja kan, tetapi menjadi milik sang mempelai laki-laki. Saudara-saudara, gereja itu milik Kristus. Kita orang-orang percaya milik Kristus. Orang boleh menutup gedung gereja. Orang boleh menutup atau mengganggu orang beribadah. Tetapi tidak ada satupun yang bisa merebut milik kepunyaan Allah. Dari pribadi Yesus Kristus, kita tetap dalam perlindungan dan pembelaannya. Saudara, kalau sudah menikah, boleh nggak istrimu direbut orang lain? Bapak-bapak, boleh nggak? Enggak ya? Atau ada yang, boleh dong aku pinjam sebentar istrimu? Ya, aku pinjam sebentar istrimu? Enggak, dia akan lakukan apa saja untuk melindungi istrinya. Iya. Jangan ditawar-tawarkan juga ya Bapak-bapak ya. Kapan-kapan kalau mau pinjam istriku boleh loh, tinggal bilang aja. Jangan ya. Karena itu milik kita. Ketika kita menikah, istri itu milik kita, istri itu milik suaminya, suami milik istrinya. Keduanya bukan dua, tetapi satu. Satu tubuh. Bahkan ada firman Tuhan katakan, tubuhmu ini ya ibu-ibu ya, istri-istri ya, itu milik suamimu. Demikian juga suami, tubuhmu itu milik istrimu. Itu bukan milik publik. Enggak, itu milik pasangan nikahmu. Kenapa perselingkuhan itu, apalagi perceraian, itu mendapatkan reaksi serius sekali dari Tuhan? Karena engkau sedang mengkhianati dirimu sendiri. Engkau sedang mengkhianati janjimu. Engkau sedang mencelakai tubuhmu sendiri. Kita sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal. Amin. Jangan lagi melihat dirimu nggak berharga. Kalau untuk mengambilmu sebagai mempelai perempuannya, Yesus harus menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya. Itu berarti engkau sangat bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan begitu melihatmu berharga, engkau sia-siakan hidupmu. Engkau sia-siakan, engkau rusak hidupmu sendiri. Yesus rela mati bagimu. Kenapa engkau justru rela berdosa untuk kesenanganmu? Harusnya nggak seperti itu kan. Yang kedua, tahap kedua ini, setelah dilamar, si laki-laki itu biasanya nanti akan datang lagi. Ini masa pemisahan dan pengudusan. Setelah pertunangan, mempelai pria itu kembali ke rumahnya, waktunya nggak ada yang tahu. Bisa setahun atau 2 tahun. Ini tradisinya dulu ya. Kalau sekarang seminggu ketemu langsung minta nikah. Anak-anak sekarang ini kadang-kadang saya nggak habis pikir. Baru sebulan, 2 bulan gitu. Saya pernah ditelepon orang gitu, Pak, bisa dibantu pemberkatan nikah. Kenapa? Kamu nggak punya gereja? Punya, Pak. Tetapi pelayanan saya kan lebih banyak doa syafaat, jadi sering pindah-pindah. Lalu kamu kenal laki-laki itu sudah berapa lama? Baru sebulan, Pak. Lu sebulan udah mau nikah? Iya, Pak, karena kami sama-sama doa. Sebulan ini kami sering ikut doa bersama. Memangnya kalau berdoa bersama pasti jodoh? Ya kan, ketika berdoa bersama nggak berantem, tetapi begitu mulai amin, urusan sandal bisa ribut. Jadi doa bersama sih rukun gitu ya. Sebab kan nggak mungkin juga kan kita doa sama-sama kemudian saling tonjok kan nggak mungkin kan. Saya nggak mau yang begitu ya. Enggak. Ini masa pemisahan. Si laki-laki itu, mempelai laki-laki bisa 1 sampai 2 tahun loh. Karena dia harus menyiapkan tempat terbaik untuk istrinya. Dia harus membangun kamar atau rumah yang terbaik bagi wanita yang dicintainya dan bagi keturunannya nanti. Persiapannya begitu panjang sejak masa tunangan. 1 tahun sampai 2 tahun. Kenapa? Ada durasi yang 1 sampai 2 rata-rata. Nggak ada kepastian. Karena si laki-laki masih sama-sama dengan bapaknya yang ngatur nanti kapan waktunya. Bapaknya yang menilai kamu sudah siap untuk jemput istrimu atau belum. Selama kamu belum siap, nggak usah jemput. Sementara tadi si wanita setiap hari dia coba perbaiki. Tadi kan dia buat gaun pengantinnya, dia coba lagi. Masih lama nih, dia perbaiki lagi. Dia pastikan benar-benar dia nanti tampil menjadi pribadi yang terbaik dan di mata pasangannya dia berharap dia bisa tampil sesempurna mungkin. Jadi pasangannya bisa kagum dengan dia. Tetapi dia tidak tahu kapan dia dijemput. Yang dia tahu, aku harus siap-siap. Kapanpun dijemput, aku akan siap. Posisi gereja sekarang itu di masa itu. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita menjadi milik Kristus.
Bukan karena perbuatanmu, karena dia sudah menebusmu di atas kayu salib. Dan sekarang ini masa penantian. Masa penantian. Apa yang harus kita lakukan? Berarti ini kita harus menjadi masa di mana kita menjaga kekudusan hidup kita dan mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya kapanpun Yesus datang kedua kali kita dijemput. Kita sudah siap. Yohanes 14 ayat 2, Yesus berkata seperti ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Benar kan? Sikap Tuhan terhadap umatnya seperti pengantin. Seperti mempelai perempuan. Aku akan pergi, aku kembali ke rumah Bapa. Kenaikan kemarin kita memperingati Yesus kembali ke surga dan berjanji akan datang yang kedua kali. Kapan? Gak tahu. Gak ada yang tahu. Yesus berkata, aku menyiapkan rumah bagimu karena aku ingin di mana engkau berada bersama-sama dengan aku. Yesus menyiapkan rumah. Jadi ini kabar bahagia, gak punya rumah di dunia ini. Saudara gak punya rumah di dunia ini gak apa-apa. Toh nanti mati gak dibawa itu rumah. Memangnya kita keong, kemana-mana rumah kita bawa. Tetapi saudara harus punya kepastian, apakah saudara punya rumah di surga. Dan rumah di surga hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Kepastian itu. Saya tidak mempermasalahkan kalau begitu gimana yang agama lain. Urusan saya memberitakan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Saudara yakin tidak bahwa penebusan Yesus merupakan bayaran lunas untuk hidupmu? Yang membuat saudara itu menjadi milik kesayangan Tuhan. Menjadi mempelai Kristus. Kalau yakin, hidup kita itu harus bersikap, bertindak sesuai dengan yang kita yakini. Kalau kita nggak yakin, kenapa banyak orang tua kadang-kadang nasihati, oke lah, yang penting dia orang baik, nggak seiman, nggak apa-apa, nanti juga jadi percaya. Banyak keluarga Kristen itu kehilangan anak-anaknya karena banyak orang tua nganggap nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Secara sosial nggak apa-apa, tetapi kepastian bahwa engkau punya rumah di surga enggak. Kepastiannya hanya ketika dia sudah ditebus oleh Yesus Kristus, menjadi milik Yesus Kristus. Yesus berkata, aku menyediakan rumah bagimu. Aku kembali ke surga untuk menyediakan rumah bagimu. Karena aku ingin di mana aku berada, engkau berada. Menjadi milik kesayangan Tuhan. Jadi sementara Yesus menyiapkan tempat, kita di dunia ini, jangan nggak setia. Ditinggal Yesus untuk disiapkan tempat terbaik. Malah nggak setia. Ini kan kisah-kisah orang-orang yang jadi TKI itu. Orang kerja keras ini, istrinya atau suaminya kerja keras di luar negeri. Berharap pulang, dia bisa memberi yang terbaik untuk pasangannya. Istrinya atau suaminya selingkuh di kampung. Jangan jadi orang Kristen yang selingkuh ya. Kalau saudara percaya Yesus, ini waktunya kita setia. Ini waktunya kita menjaga kekudusan hidup kita. Ini waktunya kita siapkan diri supaya kita jadi mempelai Kristus yang ketika kita berjumpa dengan Kristus, Kristus memberi apresiasi. Luar biasa ya. Kristus berkata kepada para malaikatnya, ini nggak ada ayatnya nih, imajinasi saya, tetapi gambarannya untuk memperkuat pesan ini. Lihat ini, mempelai perempuanku hebat kan? Mempelai perempuanku, kudus nih, suci ini. Mempelai perempuanku, patut aku banggakan. Karena gereja Tuhan, orang-orang percaya, benar-benar memang menjaga hidupnya. Berusaha tidak cacat celah. Saudara-saudara, kita ada di akhir zaman, tetapi kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tetapi dari berbagai tanda, itu sudah sangat jelas. Cuma waktu Tuhan dengan waktu manusia akan berbeda. Ini masanya, orang-orang lebih mencari guru-guru yang bisa menyenangkan telinganya. Untuk memuaskan telinganya. Bukan memberi pengajaran yang benar. Ini waktunya orang beribadah. Tetapi dia tidak mengalami kuasa ibadah. Tidak menganggap ibadah itu sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Ini masanya sudah mulai. Dan Alkitab berkata penyesatan itu mulai dari bait Allah. Dan ini mulai terjadi, penyesatan mulai dari gereja-gereja. Bukan hanya di luar, kalau di luar jelas sesat gitu ya. Itu nggak sesuai jalan Tuhan. Tetapi ada banyak orang mengajarkan hal-hal yang kacau, hal-hal yang menyesatkan umat. Ada di gereja. Kita tidak berkata harmoni paling baik, enggak. Makanya berulang-ulang saya katakan ya, kalau saya ngajar yang salah, kalian tegur, ingatkan, supaya enggak kebablasan. Gitu.
supaya nggak kebablasan salahnya, gitu ya. Tetapi kalau yang saya ajarkan benar, respon taati. Tetapi kalau salah diingatkanlah, karena memang tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Dan pengajaran itu ternyata lekat dengan pribadi orang. Kadang-kadang pengalaman pendapat pribadi itu masih suka ngikut tuh, sehingga kadang-kadang jadi salah ya. Kita harus siapkan gaun pengantin yang terbaik. Kalau saudara baca Wahyu, gaun, baju, atau jubah itu gambaran dari perilaku, sikap, dan perilaku. Jadi sambil nyatakan kebaikanmu, supaya semua orang tahu. Nyatakan kebaikan. Saudara jangan hanya baik, hanya dalam pikiran, aku orang baik. Saudara harus nyatakan kebaikanmu dalam wujud sikap, perkataan, dan perbuatan kepada orang-orang sekitarmu. Saya bisa berkata, saya orang baik. Tetapi kalau saudara setiap ketemu saya sakit hati karena perkataan saya, kalau setiap hari saya nggak peduli saudara kelaparan atau enggak, saya makan sendiri nih. Saya orang baik nggak? Saya orang baik nggak? Tapi saya bisa berdalih, aku orang baik. Karena di dalam Tuhan kita orang baik. Gitu kan kadang-kadang slogan orang-orang gereja begitu kan. Saya orang baik. Gitu. Cuma masalahnya kebaikan itu hanya benar-benar itu kebaikan ketika dilakukan. Jahit gaun pengantinmu dengan perbuatan baikmu, dengan pelayananmu, dengan sesuatu yang memang membuat hidupmu itu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tahap penjemputan dan perjamuan kawin. Jadi tadi lamaran dulu kan, dipinang dulu, gitu, dipinang, lalu pertunangan. Begitu sudah pertunangan, itu sah wanita tadi miliknya mempelai laki-laki. Setelah itu masa pemisahan, pemisahan ujian, setia, tetap menjaga kekudusan atau tidak. Dan yang ketiga itu tahap dijemput, kemudian masuk perjamuan kawin. Ketika sang ayah berkata, oke, nak, kamu udah siap nih. Kalau gitu, kita jemput itu istrimu. Anaknya sendiri kaget. Kapan, Pak? Besok ya, kita jemput ya. Udah, itu waktunya. Jadi yang menentukan itu bapaknya, bukan si anak laki-laki. Ini tradisi dulu loh, bukan sekarang ya. Sekarang anak tinggal, Pak, Ma, aku mau nikah. Kapan? Minggu depan. Lu kok minggu depan nggak ngomong sama papa mama? Semua sudah aku urus. Gitu kan, anak sekarang kan begitu. Iya kan? Tahu tuh, kualat nggak yang begitu ya? Zaman berubah. Ini tradisi dulu ya. Dan ternyata apa yang diucapkan Yesus, semuanya itu sesuai dengan agenda Tuhan. Dan ada konteks sejarah yang sangat jelas. Ketika sang ayah mulai berkata mempelai pria, kemudian ngajak teman-temannya. Dan biasanya berjalan di malam hari itu, menuju rumah mempelai perempuan. Kedatangan mereka jadi, pasti kan mendadak jadinya. Kagetlah mereka. Karena nggak ada informasi, nggak ada model WA kan. Nggak ada di telepon, nggak ada. Datang mendadak begitu saja. Dan kalau sudah dekat, biasanya ada yang meniup sangkakala itu. Makanya di Wahyu kan selalu ada yang meniup sangkakala gitu ya. Dan yang meniup sangkakala setelah itu orang-orang akan teriak, mempelai pria datang, mempelai pria datang. Itu dari kejauhan, rombongan itu bersorak-sorai. Itu yang sebagai tanda mempelai perempuan dan keluarganya tahu, oh kamu dijemput nih. Itu tandanya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, melainkan Bapa sendiri. Mirip kan? Kenapa Yesus berkata begitu? Karena dia melihat gerejanya, jemaat Kristus itu mempelai perempuannya. Mempelai perempuan, dia mempelai laki-laki. Bukan dia yang menentukan jadwal, bapaknya yang menentukan jadwal kapan menjemput. Dan kedatangannya digambarkan kayak pencuri mendadak begitu. Bukan pencuri, bukan seperti perbuatan pencuri, enggak. Maksudnya kedatangan pencuri itu kan selalu mendadak. Ada enggak pencuri yang hubungin dulu? Jangan lupa ya, handphonenya taruh di situ ya, nanti akan aku curi. Itu enggak ada kan? Mendadak itu, ya. Bapa sendiri yang tahu. Sebagai mempelai perempuannya Kristus, sudah seharusnya kita berjaga-jaga dan rohani kita itu harus terus menyala. Pelita hidup kita itu harus selalu menyala supaya selalu siap. Kalau kita ingat tentang perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijaksana, malam-malam mendadak mempelai laki-laki menjemput. Ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh. Itu maksudnya itu yang mengiringi mempelai perempuan itu. Yang nggak siap ya ditinggal. Bahkan akhirnya mereka cari minyak dulu tuh. Begitu cari minyak sudah dapat, nyusul. Ketok-ketok pintu mau masuk ke ruang pesta, nggak dibukakan. Gambarannya kan gitu perumpamaan. Ini konteksnya di sini nih. Memang seperti itu. Jadi kalau kita tidak menyiapkan diri, tidak siap, pintu pesta itu biasanya akan ditutup rapat-rapat.
Jadi kalau mempelai perempuan sudah dibawa ke tempat pesta. Setelah itu ditutup rapat, mereka mengadakan pesta perjamuan kawin itu kadang-kadang sampai 7 hari itu. Ini mirip orang Toraja, orang Batak yang kaya raya ya. Potong kambing, potong kerbau, pesta babi. Itu bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari. Mereka 7 hari tuh. Dan orang-orang yang tidak sembarangan bisa masuk tuh. Hanya orang-orang khusus yang boleh masuk. Itu makanya ada undangan pesta nikah anak domba itu seperti ini. Ini sebenarnya klimak dari Wahyu 21. Suara sangkakala akhir zaman itu akan berbunyi dan Kristus menjemput gerejanya. Ini yang suka disebut pengangkatan. Secara tiba-tiba kejadiannya. Maka saya ingatkan lagi, kalau ada hamba Tuhan atau siapapun mengajarkan eskatologi tentang kedatangan Yesus, tentang akhir zaman, dia cerita Yesus datang tahun berapa, bulan berapa, udah langsung sesat. Walaupun dia orang yang sangat terkenal, dia sangat diurapi Tuhan, kata orang, pasti salah. Saya bisa aja kan klaim. Nanti waktu kenaikan saya bilang, Yesus akan datang loh, 4 Oktober. Siapa yang tahu? Saya dengar suara Tuhan. Siapa yang tahu? Siapa saksinya? Saya mimpi ketemu Tuhan. Siapa yang jadi saksinya? Ketika saya berdoa, saya diangkat Tuhan. Lalu Tuhan bicara, kasih tahu jemaat, aku akan datang 4 Oktober, supaya mereka siap-siap, nggak perlu nabung, tabungannya disumbangkan saja untuk pelayanan, untuk orang-orang miskin. Saudara, kalau saya ngomong begitu, saudara langsung bilang, Pak Heru sesat. Karena tidak ada yang tahu. Yang tahu Bapak. Ini ada orang yang lebih tahu dari Yesus ini. Jadi dia sudah klaim posisinya lebih tinggi, lebih berkuasa dari Yesus. Jelas penyesatan. Ya. Ini waktunya kita menghias diri kita. Pastikan ketika Yesus datang kedua kali kita berjumpa, kita sudah berias. Kita pakai baju pengantin yang terbaik yang kita bisa lakukan. Penerapannya, sebagai orang-orang beriman kepada Yesus Kristus, kita ini adalah gereja atau jemaat Kristus yang memiliki status sangat indah sekali. Mempelai perempuan Kristus. Coba katakan bersama-sama, saya mempelai perempuan Kristus. Milik Kristus. Ketika dia datang yang kedua kali. Paling kalau enggak yang kedua kali, kita dipanggil duluan. Karena KTP kita sudah expired di bumi ini. Kita nggak tahu kapan ya. Matius 24, ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak-anak manusia di langit, dan semua suku bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus akan datang dalam kemuliaannya, dalam kekudusannya. Oleh sebab itu, dalam masa penantian sekarang, saudara masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi jangan nikmati dosa terlalu lama, cepat bertobat. Saudara, kita bisa kecipratan dosa orang lain, cemar, tetapi jangan biarkan kecemaran itu saudara pertahankan. Harus segera dibereskan, harus minta pengampunan, dan biarlah darah Kristus menyucikan kita. Rindukan kedatangan Yesus Kristus untuk menjemput kita, menjemput gerejanya, bertekun dalam pertemuan ibadah, dalam perjamuan kudus, dalam melayani, dalam melakukan firman Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, dengan hartamu, dan biarlah hidupmu menjadi misbah penyembahan bagi manusia. Kita datang kepada Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.